PT PAL yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri pertahanan untuk memproduksi kapal perang, baru-baru ini ditegur oleh konsumennya, yaitu TNI AL. Hal ini dikarenakan PT PAL terlambat melakukan delivery sebuah kapal berjenis Bantu Rumah Sakit atau BRS KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kapal ini direncanakan sudah selesai pada 8 Desember 2021. Akan tetapi, hingga 31 Oktober 2021, proses konstruksi kapal ini terlambat 3,7% dari jadwalnya. Diketahui bahwa keterlambatan ini terjadi dikarenakan masalah pemasangan peralatan medis pada kapal tersebut. Dalam surat teguran dari TNI AL, disebutkan bahwa mengingat keadaan ini, saya harap Anda menyadari bahwa ini adalah teguran resmi keempat yang mengingatkan Anda untuk mempercepat kemajuan kontrak BRS W000302. Dan sebagaimana diatur dalam berbagai klausul kontrak, vendor akan dikenakan denda sebesar 0,1% dari total nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan melewati tanggal pengiriman kontrak. Surat teguran tersebut ditujukan kepada Direktur Utama PT PAL, Kaharudin Djenot, dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Laut TNI AL, Komodor Maman Rohman. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini kapal BRS tersebut masih belum melaksanakan berbagai macam tahap, dimulai dari Harbor Acceptance Test yang merupakan uji keseluruhan sistem yang dilakukan di dermaga, Sea Acceptance Test yang merupakan uji keseluruhan sistem dalam kondisi layar, User Acceptance Test yang merupakan uji layar beserta sistemnya, akan tetapi dengan kondisi awak kapal dari calon penggunanya. Tentu saja permasalahan pada PT PAL tidak hanya perihal keterlambatan pengiriman barang. Terdapat berbagai macam permasalahan lainnya yang sudah melanda PT PAL beberapa tahun belakangan ini. Dimulai dari keterlambatan pembayaran hutang pada vendor, keterlambatan tunjangan karyawan, korupsi, dan lain-lainnya. Tidak hanya PT PAL, akan tetapi hal ini juga harus dibenahi terhadap industri pertahanan BUMN lainnya yang bermasalah pada keuangannya. PT PAL juga harus memiliki tanggung jawab lebih baik lagi, apalagi galangan kapal ini telah dipercaya oleh Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan pembangunan kapal-kapal kombatan besar seperti Arrowhead 140 ke depannya. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Abra Talatov, menilai terdapat beberapa BUMN yang menjadi parasit APBN. Hal ini disebabkan kinerjanya yang buruk dan terbukti bahwa sejumlah BUMN tetap merugi meskipun telah mendapatkan kucuran dana. Berdasarkan data tahun 2018, terdapat 7 BUMN yang tidak dapat memanfaatkan uang dari rakyat dengan baik, dimulai dari PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Doko Jabahari, Krakatau Steel, dan lain-lainnya. Hal ini sangat merugikan negara dikarenakan kerugian terus-menerus yang dialami oleh Inhan BUMN bisa membebani negara karena negara terpaksa untuk menyelamatkannya dari kebangkrutan dengan mengucurkan dana sehat. Berbeda dengan industri swasta yang pendanaannya dikelola secara mandiri. Terdapat industri pertahanan swasta yang meraih kejayaannya di masa saat ini, sebagai contoh PT Sentra Surya Eka Jaya yang memproduksi ransus untuk TNI. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa setiap industri pertahanan BUMN harus segera membenahi diri dalam urusan manajemen. Hal ini untuk menghindari dari kesalahan serupa di masa depan. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai industri pertahanan BUMN yang sakit-sakitan ini? Langkah apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah ke depannya
untuk menghindari masalah serupa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.